Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian zat adiktif dan psikotropika. Nah, di sini ada soal latihan akhir bab ya pada halaman 159. Langsung saja kita bahas. Pada sebatang rokok terdapat zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bagi rokok itu sendiri atau orang lain yang berdekatan dengannya. Zat berbahaya dalam rokok yang paling efektif menyebabkan timbulnya kanker paru-paru adalah, yang paling efektif yang menyebabkan kanker itu adalah tar tembakau. Ya, tar tembakau. Kalau karbon monoksida itu hasil pembakarannya. Kalau pembakaran tidak sempurna itu namanya karbon monoksida. Seperti itu. Kalau nikotin itu biasanya yang membuat candu. Candu dalam artian kalau sudah merokok itu kemudian tidak mau berhenti. Nah, itu karena pengaruh nikotin. Tapi kalau yang mempengaruhi paru-paru itu adalah tar tembakau. 2. Rokok merupakan zat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit, di antara penyakit paru-paru, jantung, bahkan kematian. Berikut yang bukan merupakan zat-zat berbahaya pada rokok adalah karbon dioksida, ya. Nikotin ada di dalam rokok, tar ada di dalam rokok, karbon monoksida itu juga merupakan hasil ya, hasil pembakaran yang tidak sempurna, itu karbon monoksida. Tapi kalau karbon dioksida itu adalah pembakaran sempurna. Seperti itu. Jadi yang tidak berbahaya yang bukan merupakan zat-zat berbahaya pada rokok adalah karbon dioksida. Lanjut, nomor ketiga. Berdasarkan gambar tersebut disajikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, pertanyaannya, jika ini ya pilihannya. Kalau pertanyaan jika orang A sedang merokok, pernyataan yang benar adalah, coba kita identifikasi. Jika A sedang merokok, ya, ini kelihatan ya, dia merokok, memegang rokok. Pernyataan yang benar adalah, pertama, orang A adalah perokok aktif, itu benar. Orang B adalah perokok aktif dan pasif, itu salah. Kalau aktif itu yang melakukan, yang merokok itu perokok aktif. Kalau yang pasif itu yang menerima limpahan asap rokok. Orang B menerima dampak bahaya 3 kali dibandingkan orang A, itu benar. Jadi perokok pasif itu malah lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif terkait resiko kesehatan yang ditimbulkan. Kemudian yang keempat, di sini zat yang berbahaya dalam rokok adalah nikotin, tar, tembakau, dan karbon dioksida. Karbon dioksida itu bukan, ya, bukan. Berarti 1, 3. Kalau 4 bukan, berarti otomatis 1 dan 5. Coba kita cross check yang 5. Karbon monoksida, ini monok ya, bukan mokok. Monoksida lebih reaktif dibandingkan gas oksigen dalam mengikat hemoglobin di dalam darah. Ini benar. Jadi jelas jawabannya 1, 3, dan 5. 4. Zat berbahaya dalam rokok yang paling berbahaya dan menimbulkan timbulnya kanker paru-paru tadi sudah dibahas ya sebenarnya, yaitu tar tembakau. Yang B. Nah, ini susunannya juga Susunannya juga option ya. Ini juga kacau ya, ini A, C, B, mestinya A, B, C. Tar tembakau. Tadi sudah dibahas di nomor 1. 5. Dari pernyataan berikut yang merupakan salah satu bentuk pengaruh langsung akibat kebiasaan suka merokok adalah pengaruh langsung. Itu umumnya adalah pengaruh langsung. Itu maksudnya dampaknya itu langsung bisa dirasakan. Ya. Kalau ini bukan, ini perlu proses 1, 2, 3 ini. Kalau tekanan darah tinggi, nah itu seketika. Ya. Seketika kalau kita menghisap rokok itu kan biasanya paru-paru kita bekerja lebih cepat. Paru-paru kita kan sama saja seperti halnya dikasih api itu, dipanasin terus. Nah, padahal fungsi paru-paru itu kan setidaknya untuk memasukkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida.
Dan oksigennya itu disalurkan ke jantung, di mana nanti jantung itu memompa darah yang berisi oksigen bersih ke seluruh tubuh. Nah, resikonya yang bisa langsung dampak langsung yang langsung bisa dirasakan ya ini, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darahnya menjadi meningkat. Nah, berikut zat kimia yang terdapat dalam minuman beralkohol adalah yang nomor 6, yang beralkohol ya jelas ya, etanol. Etanol itu nama lain dari alkohol. Itu adalah etanol, sebutan lain. Ya, sebutan lain dari alkohol itu adalah etanol. Perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat pertanyaannya dulu. Pernyataan yang benar tentang rokok elektrik atau biasa dikatakan sebagai vape ya. Nah, pernyataan yang benar. Satu, vape mengandung bahan kimia yang digunakan sebagai pemberi aroma dan berpotensi merusak paru-paru. Nah, itu benar. Kemunculan vape atau rokok elektrik di tengah masyarakat kian populer, terutama bagi kalangan remaja atau perokok aktif. Ini juga benar. Meski masih mengandung nikotin, rokok elektrik tidak mengandung zat-zat berbahaya. Ini salah. Ya. Kebanyakan orang mulai beralih ke vape karena lebih sehat dari rokok tembakau. Ya, lebih sehat walaupun masih ada kandungan zat juga. Ya. Ada kandungan zat yang berbahaya, namun intensitas bahayanya itu lebih rendah dibandingkan bahaya dari merokok. Jadi ini boleh dikatakan benar, berarti 1, 2, dan 4. Ya. 1, 2, dan 4. Ya, berarti kalau pilihannya seperti ini berarti 1, 2, dan 4 ya. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. 8 zat penambah rasa yang terdapat dalam vape itu adalah asetaldehid. Ya. Asetaldehid. Tenang saja, ini mungkin kalian belum pelajari ya saat ini. Besok kalian kelas 11 SMA kalian akan belajar tentang hidrokarbon. Kemudian nanti dilanjut lagi kelas 12-nya kalian akan mempelajari lagi senyawa turunan dari hidrokarbon. Nah, asetaldehid ini termasuk senyawa turunan ya. Jadi kalau misalkan belum tahu tentang istilah-istilah seperti ini, tidak masalah. Itu wajar, manusiawi. 9. Manfaat positif alkohol dalam bidang kesehatan itu adalah mengurangi timbunan vitamin A, bukan? Sebagai zat antiseptik, yes. Ya. Sebagai zat antiseptik. Jadi biasanya kalau misalkan kita luka atau kena sesuatu biar tidak terjadi infeksi, kita bisa menggunakan etanol atau alkohol yang digunakan untuk membersihkan agar tidak ada kuman dan penyakit yang ada di dalam luka tersebut. 10. Zat kimia yang berkhasiat menstimulasi susunan saraf pusat pada kopi dan teh adalah jelas kafein ya. Teh mengandung tein yang mirip kafein pada kopi yang dapat menstimulasi susunan saraf. Tapi dalam konteks ini adalah kafein ya. Lanjut, nomor 11. Perhatikan 2 zat beserta sifat-sifatnya pada tabel berikut. Pasangan nama zat yang benar secara berurutan adalah itu X dan Y ya. X berupa daun yang dikeringkan. Zat yang dikandung dapat tinggal dalam tubuh pengguna selama beberapa hari. Nah, ini jelas ganja. Karena kata kuncinya adalah daun. Daun itu pasti dengan ganja hubungannya. Nah, kemudian kalau berupa bubuk putih terjadi ketergantungan setelah memakainya beberapa kali. Nah, kalau bubuk putih itu adalah heroin. Jadi jawabannya adalah yang C. 12. Perhatikan beberapa jenis psikotropika berikut.
psikotropika golongan 2 menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 adalah nomor 2 ya. Itu nomor 2 itu amfetamin, metamfetamin, metamfetamin itu sabu, fenetilin, flexiklidin. Tidak ada ternyata di sini. Berarti yang benar hanya 2-3 aja. Berarti yang C. Lanjut, penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan, gangguan fisiologi tubuh, bahkan kematian. Tetapi masih banyak orang yang menyalahgunakan narkoba karena berharap mendapatkan sensasi tertentu. Salah satunya ganja karena dapat memberikan efek. Nah, biasanya ngefly istilahnya anak-anak itu yang suka mabok, suka memakai obat-obatan terlarang, itu istilahnya adalah ngefly. Nah, ngefly itu sendiri adalah meningkatkan daya khayal. Jadi khayalnya khayalan yang haram ya. Khayalan palsu, bukan kenyataan. 14. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, diantaranya timbul rasa kebas, penglihatan buram, hingga kebutaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, gangguan yang ditimbulkan tersebut terjadi pada pada sistem saraf. Rasa kebas, penglihatan itu berhubungan langsung kepada sensor. Berarti saraf apa yang berhubungan? Yaitu saraf sensorik. Ya, saraf sensorik. Kemudian nomor 15. Perhatikan ciri-ciri penggunaan narkoba berikut. Ciri fisik yang ditimbulkan oleh pengguna ganja, yaitu ganja itu mengakibatkan denyut jantung semakin cepat. Kemudian berhayal atau berhalusinasi. Nah, berarti dampak yang paling signifikan adalah berhayal atau berhalusinasi, dan juga menunjukkan denyut jantung yang cepat. Itu merupakan efek dari ganja. Kita lanjut ke yang permasalahan uraian sekarang. Bentar Pak Jul, cari kertas dulu buat oret-oretan. Nah, zat adiktif ini hanya diminta untuk pengertian ya. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketagihan bagi pengguna. Nah, contohnya apa? Contohnya mudah ya. Rokok, opium, amfetamin. Nah, contohnya ini pembagiannya adalah yang bukan narkotika dan psikotropika. Bukan narkotika dan psikotropika. Nah, itu contohnya adalah rokok. Kalau narkotika ya, narkotika adalah narkoba dan obat-obat terlarang ya. Narkotika itu contohnya adalah opium. Kemudian ada lagi amfetamin. Ini merupakan ini mestinya penggolongan dulu ya. Saya coret saja. Nah, kalau ini golongan psikotropika. Nah, itu adalah contohnya amfetamin. Nah, kemudian apakah perbedaan rokok elektrik dengan rokok konvensional? Nah, kalau rokok elektrik itu jelas ya, isinya adalah VOC. VOC itu bukan penjajah ya. Jadi perbedaan rokok elektrik itu berisi VOC.
atau volatile organic compound. Volatile organic compound. Jadi di dalam cairan yang terlarut zat organik, cairan yang terlarut materi organik. Ya tadi aroma itu. Nah, kalau pada rokok biasa itu berisi tembakau. Iya kan? Berisi tembakau. Nah, ini mekanismenya, caranya adalah dihisap dan kalau rokok elektrik ya, mekanismenya adalah cairan dipanaskan, dihisap, kemudian dihembuskan. Seperti itu. Nah, beda dengan rokok konvensional. Nah, rokok konvensional itu isinya tembakau. Mekanismenya tembakau dibakar. Nah, itu kan ada abunya itu. Ada apa? Biasanya kan nyalakan korek. Nah, itu kan tembakau dibakar. Ya kan? Untuk menghasilkan asap. Nah, ini kan bisa, kalau Pak Jul itu mengibaratkan orang perokok itu sebenarnya membakar uang ya. Tapi mau bagaimana lagi, cukai tembakau itu termasuk penerimaan negara yang tertinggi juga sih. Jadi memang itu ada dua sisi positif dan negatif. Merokok itu memang notabene merugikan kesehatan, tapi di sisi lain negara itu juga butuh penerimaan. Penerimaan apa? Yaitu penerimaan dari pajak atau cukai dari tembakau. Itu mahal sekali itu cukai tembakau. Ya bisa juga kita katakan mereka itu sebenarnya juga pahlawan APBN kita. Walaupun di satu sisi kebiasaan merokok itu juga merugikan kesehatan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa konsumsi kopi atau teh secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan? Nah, jelaskan. Nah, tentunya kita kembalikan dari komposisinya, ya. Kalau kopi itu mengandung kafein, ya. Kopi itu mengandung kafein. Nah, kafein ini bersifat stimulan. Bersifat stimulan sehingga banyak orang mengkonsumsi kopi agar tidak mudah ya mengantuk. Seperti itu. Nah, bedanya dengan kopi, teh itu mengandung tein. Mirip seperti kafein yang berfungsi menstimulasi sel saraf. Sehingga mengakibatkan, nah kalau yang namanya menstimulasi itu kan berarti meningkatkan respon ya. Itu yang nanti kemudian mengakibatkan peningkatan detak jantung. Sehingga bisa meningkatkan detak jantung. Nah, lanjut nomor 4, bagaimana efek penggunaan zat psikotropika, halusinogen, depresan dan stimulan.
Kalau zat psikotropika halusinogen itu jelas ya memberikan dampak halusinasi. Jadi suka berkhayal, ya, berimajinasi dengan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu halusinogen. Nah, bedanya dengan depresan, kalau zat depresan itu adalah memperlambat proses tubuh dan otak. Ya, depresan. Kalau depresan ya, depresan memperlambat kerja tubuh dan otak. Nah, ini bisa mengakibatkan menurunnya tingkat konsentrasi. Ini akibatnya ya. Sehingga mengakibatkan menurunnya konsentrasi, kemudian bisa mengakibatkan kebingungan, kemudian bisa juga mengakibatkan disorientasi koordinasi. Nah, sedangkan yang zat kedua yaitu stimulan itu berperan merangsang sistem saraf. Merangsang sistem saraf, ya, sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perasaan agresif, dan gelisah, susah tidur atau insomnia ya, dan cemas berlebihan. Seperti itu. Oke, gitu ya. Itu yang kelima, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Nah, itu ada banyak ya. Tindakannya ada tindakan preventif, ada tindakan kuratif. Jadi tindakan itu ada preventif dan ada tindakan kuratif. Tindakan preventifnya itu tentunya adalah menjaga dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Jadi sering komunikasi, orang tua itu memperhatikan anak-anaknya, seperti itu. Kemudian memilih dan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jadi perbanyak aktivitas, misalkan olahraga, nge-gym, atau membaca, pergi ke perpustakaan atau tamasya, atau melakukan hobi sekedar, misalkan contoh memancing, menari, menyanyi, seperti itu. Jadi jangan biarkan sampai otak kita atau diri kita itu menganggur di rumah, seperti itu. Jadi kalau menganggur terus ada rasa penasaran, sepertinya makan itu kayaknya enak. Nah, jadi buatlah diri kita itu sibuk dengan kegiatan yang positif. Kemudian memilih pergaulan dengan teman yang membawa dampak positif. Jadi jangan suka nongkrong yang nggak jelas, ya. Nongkrong untuk kerja kelompok atau ngapain, seperti itu. Kemudian kalau tindakan kuratif, tindakan kuratif itu contohnya adalah, kalau kuratif itu kan setelah kejadian ya. Nah, itu bisa kita rehabilitasi. Kemudian ini kuratif itu bukan hanya saat setelah kejadian ya, itu bisa juga dikatakan sebagai deteksi dini. Jadi bisa rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu kan tentunya setelah kejadian, setelah orang punya kecanduan dan kemudian mau diperbaiki. Nah, itu perlu direhab si anak yang kena narkoba tersebut. Kemudian bisa detoksifikasi. Nah, detoksifikasi itu adalah
itu adalah proses menghilangkan racun dalam darah secara medis dan non medis. Nah, tentunya sebagai usaha untuk membersihkan darah kita dari zat-zat pencemar, tentunya yang dari zat-zat narkotika maupun psikotropika. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.